Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan mata pelajaran matematika bab keempat, bagian yang kedua tentang persamaan garis lurus. Bersama Ibu Imas, Ibu Susianita, dan Ibu Tanti Triani SPD. Sekarang kita akan membahas tentang gradien garis lurus. Menentukan gradien garis lurus, gradien atau tingkat kemiringan. Gradien suatu garis adalah tingkat kemiringan dari ruas garis tersebut. Bagaimana cara menentukan gradien? Ada beberapa cara. Kita ambil cara yang A, yang pertama. Misal ada dua titik pada sebuah garis, kita ambil titiknya titik A, x1, y1, B, x2, y2. Maka mencari gradiennya, kita bisa menggunakan rumus y2 dikurangi y1 dibagi x2 dikurangi x1. Catatan, nanti simpul dari suatu gradien biasanya menggunakan M. Contoh, tentukan gradien dari garis yang melalui titik koordinat 1, negatif 8 dan negatif 4,2. Ya, ini kita ambil titik koordinat di sini, mau mana yang x1, y1, misal yang ini. Berarti x1-nya 1, y1-nya negatif 8. Maka yang ini x2-nya negatif 4 dan y2-nya 2. Nah, ini kita masukkan ke rumus. Berarti Y2-nya adalah 2 dikurangi, ini rumus sendiri kurang, Y1-nya negatif 8. Awas penulisannya ini ya. 2 dikurangi negatif 8. X2-nya negatif 4 dikurangi X1-nya 1. Maka 2 dikurangi negatif 8 itu kalau kurang negatif berarti sama saja dengan ditambah. Jadi 10. Negatif 4 dikurangi 1 berarti negatif 5. Maka gradiennya berarti adalah negatif 2. Jadi gradien dari garis yang melalui titik ini itu adalah negatif 2. Berikutnya, ini cara mencari gradien dalam sebuah persamaan garis. Ini yang bagian ke B ya. Maka kalau persamaan garisnya seperti ini, itu gradiennya M. Perhatikan catatan berikut, lihat persamaannya, nanti ada persamaannya, ada ruas kiri, sebelah kiri sama dengan, sebelah kanan sama dengan ruas kanan. Variabel X dan Y-nya, maka ini beda ruas, variabel X-nya sebelah kanan sama dengan, variabel Y-nya sebelah kiri sama dengan. Koefisien Y-nya di sini 1, ini 1 boleh nggak ditulis, kalau nggak ada tuh ini namanya koefisiennya berarti 1 ya. Maka gradiennya kalau seperti ini cirinya, maka M itu adalah sebuah gradiennya. Kita lihat contoh, tentukan gradien dari garis Y sama dengan 4X dikurangi 3. Nah ini lihat catatan ini. Ini ruas kanan variabel X-nya, ini ruas kiri variabel Y-nya, kemudian di sini koefisiennya 1, maka artinya ini langsung sebagai gradien. Berarti nanti gradiennya langsung 4. Contoh yang kedua, tentukan gradien dari garis. Nah, ini lihat. Ini variabel X-nya ruas kanan, variabel Y-nya ruas kiri. Tapi koefisien variabel Y-nya ini tidak 1, tapi 2. Kalau di sini 2, berarti nanti gradiennya itu 4 harus dibagi 2. 4 dibagi 2, maka hasilnya 2. Jadi untuk persamaan yang seperti ini, itu gradiennya adalah 2. Berikutnya, yang ke C atau ketiga, cara mencari gradien sebuah persamaan garisnya seperti ini. Nah, lihat ini, variabel X, variabel Y-nya dalam satu ruas. Ini berada pada ruas kiri. Berarti nanti mencari gradiennya, rumusnya ini negatif. Ini pasti negatif karena ini satu ruas.
negatif A per B. A itu adalah koefisien variabel X dan B itu koefisien variabel Y. Jadi catatannya, lihat persamaan ruas kiri dan ruas kanannya, variabel X dan Y-nya satu ruas. Berarti koefisien X-nya adalah A, koefisien Y-nya adalah B, maka gradiennya negatif, yaitu negatif A per B rumusnya ya. Contoh, ini tentukan gradien dari garis 4X tambah 2Y sama dengan 3. Nah, kalau seperti ini dalam satu ruas. Variabel X dan Y dalam satu ruas. Ini berarti 4 itu adalah koefisien variabel X, berarti A, ini koefisien variabel Y, berarti B ya. Berarti gradiennya adalah negatif, rumusnya tadi negatif, jadi ini negatif 4 per 2 atau sama saja dengan negatif 2. Contoh yang kedua, tentukan gradien dari persamaan garis seperti ini. Nah, ini lihat persamaan garisnya. Ini hati-hati. Ini A-nya nanti berapa ini? 4. Nanti B-nya ini berarti kalau kurang, B-nya jadi negatif 2. Ini kalau kurang, kalau di sini kurang, berarti di B-nya jadi negatif 2. Ya, maka gradiennya berarti ini rumusnya negatif A per B. B-nya negatif 2. Jadi negatif 4 per negatif 2 berarti hasilnya negatif kali negatif berarti positif 2. Berikutnya, mencari gradien dari garis pada koordinat kartesius. Nah, ini kalau mencari gradien pada koordinat kartesius, ini sebuah gambar, maka perhatikan secara vertikal dan horizontalnya, nanti lihat bilangan vertikal dan horizontalnya. Perhatikan sini, kalau ini garis tegak, ketika sebuah garis ini miringnya ke kanan, ini garis miring ke kanan, ini garis miring ke kiri. Maka garis miring yang ke kiri, gradiennya itu negatif, yang ini negatif nanti. Kalau ada sebuah garis selalu miringnya ke kiri berarti negatif. Kalau garis miringnya ke kanan berarti positif nanti gradiennya. Ya, contoh. Nih, perhatikan ini ada garis A dan garis B. Ini miringnya garis ini kedua-duanya miring ke kanan ya. Nih, berarti garis A kemiringan kanan positif, jarak kedua titik yang dilalui garis A, lihat bilangnya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini garis A itu mencari kemiringan garis, bukan mencari panjang garis ini, tapi mencari kemiringannya itu caranya secara vertikal dibagi horizontal. Ini berapa jarak vertikalnya? Ini jarak vertikalnya bisa melihat bilangan di sumbu Y. Ini 0 ke 3, berarti jaraknya 3. Nah, sumbu X, jarak X berarti 2, jarak X ini. Jadi dari titik ini ke titik ini berarti secara vertikal dibagi secara horizontal. Maka gradiennya berarti 3 per 2. Ini vertikal per horizontal ya gradiennya. Sekarang kita lihat garis B. Garis B kemiringannya kanan berarti positif. Jarak sumbu Y berarti 2. Itu dari 0 ke 2 berarti 2 ya. Dari sini dari bilangan 0 ke 2 berarti 2 ini. Ini jarak yang ininya 3, maka gradiennya berarti 2 per 3. Berikutnya, boleh ini selain tadi melihat kemiringan garis, juga mencari gradiennya bisa menggunakan titik yang dilalui garis tersebut. Nah, ini garis A, titik yang dilalui, lihat ini titik koordinat ini berapa? 2,0. Titik koordinat ini 4,3. Berarti kita masukkan rumus. Ini Y2 dikurangi Y1, 3 dikurangi 0, X2 dikurangi X1, 4 dikurangi 2. Jadi 3 per 2. Garis B juga ini tentukan titik koordinatnya dulu. Titik koordinatnya, titik ini kita ambil inti negatif 3,0, titik ini 0,2. Maka berarti gradiennya adalah 2 dikurangi 0 dan 0 dikurangi negatif 3. Awas, ini penulisannya yang betul ya. Ini rumus sendiri kurang.
ini X2, X1 nya negatif 3. Jadi hasilnya ini sama saja dengan tambah 0 tambah 3 berarti 3. 2 dikurang 0 berarti 2. Jadi sama ya dengan yang tadi gradiennya. Boleh menggunakan rumus atau menggunakan kemiringan garis. Nah, ini hati-hati kalau penulisannya ya. Rumusnya sendiri kurang, ketika ini negatif berarti nanti sama saja dengan tambah. Berikutnya, contoh yang kedua, kita lihat ini garis, ada 2 garis, ini lihat, ini berada di kuadran 1, ini kuadran 3 ya, 1, 2, 3, 4. Ini tapi kemiringannya, garis ini sama-sama miring ke kiri. Ini kalau tegak kan begini, ini tegak. Ini misalkan garis ini tegak. Nah, kalau ini miringnya ke kiri. Kalau ini tegak, ini miring ke kiri juga. Berarti pasti negatif kedua garis ini. Garis A kemiringannya ke kiri, jadi gradiennya negatif. Jarak kedua titik yang dilaluinya, sembunyinya jaraknya 2, yaitu antara 0 dan 2. Nah, ini jaraknya di sini jaraknya 2 ya. Jaraknya 2, ini jaraknya 4. Berarti gradiennya adalah negatif 2/4. Ini langsung negatif saja karena miringnya ke kiri. Iya. Atau negatif 1/2. Garis B. Sekarang perhatikan garis B. Garis B juga ini miringnya ke kiri. Berarti negatif. Ini jarak Y-nya, vertikalnya ini 2. Jarak horizontalnya nanti ini 3 ya. Tuh, jadi gradiennya berarti karena miring ke kiri negatif 2/3. Berikutnya, kita akan melihat garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Misal, terdapat 2 garis dengan persamaannya seperti ini. Maka kalau ada 2 garis atau lebih, bisa jadi ini jika 2 garis itu sejajar, ini tanda sejajar, maka itu artinya gradiennya berarti sama. Yang kedua, jika 2 garis itu tegak lurus, ini simbol tegak lurus, maka kalau kedua gradien itu kalau dikalikan hasilnya harus negatif 1. Ya, ini contoh, ini garis A, ini garis B. Kita lihat gradien garis A. Ini secara vertikal, lihatnya bilangannya di sini aja. Ini jaraknya 3, ini secara horizontal, ini jaraknya 2. Berarti garis A ini miring ke kanan, berarti positif. Jaraknya sembunyinya 3, X-nya 2. Jadi berarti gradiennya 3/2. Sekarang garis B. Garis B juga lihat, ini jarak vertikalnya 3, jarak horizontalnya 2. Berarti ini gradiennya 3/2. Sama ya. Ini walaupun garisnya berbeda, tapi gradiennya sama. Ini karena sejajar. Kalau sejajar, gradiennya pasti sama. Berikutnya, contoh garis saling tegak lurus. Nah, ini perhatikan. Ini 2 garis. Ini tanda apa ini? Tanda saling tegak lurus ini. Nah, kita cek apakah garis A dengan garis B ini saling tegak lurus atau tidak. Ini garis A miringnya ke sebelah kiri ya. Kalau tegak kan begini, pasti begini. Ini miringnya ke kiri. Kalau yang ini, kalau tegak kan begini, miringnya ke kanan. Berarti nanti garis A, kemiringan garisnya ke kiri, pasti gradien garis A itu pasti negatif. Garis A itu ya miringnya ke kiri, pasti negatif. Jarak Y-nya ini 4, jarak X-nya adalah 2. Jadi gradiennya berarti negatif 4/2. Awas ini ya garis A. Negatif 4/2 atau negatif 2/1 atau negatif 2. Garis B, sekarang garis B kemiringannya ke kanan, berarti positif. Garis B jarak vertikalnya 2, jarak horizontalnya 4. Maka gradiennya 2/4 atau 1/2. Nah, dicek ya, kita cek. Katanya ini saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus, maka gradiennya kalau dikalikan harus negatif 1. Ini negatif 2 dikali 1/2. Maka hasilnya adalah negatif 1. Berarti betul.
gradiennya dan kedua garis ini saling tegak lurus. Nah, anak-anak, selesai sudah bab keempat bagian kedua. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.